Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di session kali ini seperti biasa saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menangani tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis dengan sangat mudah gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan dengan mudah? Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu adalah gangguan rumahan, mudah kita tangani kalau seandainya kita paham. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung kemudian bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian pertanyaannya belum sempat saya jawab gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ABCD-nya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Dan untuk pertanyaannya itu sangat banyak sekali teman-teman ya, di WA, di Facebook, di IG, di YouTube gitu teman-teman ya, sangat banyak sekali. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran nih, tolong tonton videonya sampai habis, siapa tahu pertanyaannya itu sama dengan keluhan kalian gitu teman-teman, dan saya jelaskan di sini sesuai pengalaman saya. Nah itu teman-teman ya. Pertanyaan yang pertama teman-teman ya, dari siapa nih? Salam sehat Pak Guru, semoga Bapak selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah saya sudah mulai nyaman, tapi masih takut bila berada di keramaian. Untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika ada mental yang terganggu karena memang ada trauma gitu teman-teman ya, wajar mau ngapa-ngapain kita serba takut gitu teman-teman, termasuk di keramaian gitu teman-teman. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Jadi ketika kita mau menghadapi keramaian itu ya, kadang kita itu berpikir terlalu jauh gitu teman-teman ya. Jangan-jangan nanti ketika di keramaian sensasi hadir, jangan-jangan nanti ketika di keramaian saya pingsan, jangan-jangan nanti di keramaian saya mati. Nah itu teman-teman ya, sehingga itu membuat kita itu terganggu teman-teman. Akhirnya ketika harus harus menghadiri keramaian itu, kadang kita itu tidak jadi gitu teman-teman, walaupun keramaian itu sangat penting buat kita gitu teman-teman. Contoh misalkan harus menghadiri pernikahan gitu teman-teman, saudara gitu teman-teman, kemudian harus melakukan rapat juga gitu teman-teman ya. Dan akhirnya ketika kita masih mengalami ketakutan, kadang untuk menghadiri keramaian itu agak sulit teman-teman ya. Nah itu, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian masih takut menghadapi keramaian teman-teman ya, untuk melakukan hal apapun untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis itu butuh pelatihan dan butuh pembiasaan teman-teman ya. Jangan pernah menyerah. Nah itu teman-teman, ketika kalian mau menghadiri keramaian, ketika takut gitu teman-teman, buang jauh-jauh pemikiran-pemikiran tentang negatif teman-teman ya, alihkan dengan pemikiran-pemikiran yang positif.
tanamkan dalam pikiran kalian ketika kalian menghadiri hal seperti itu, kalian tidak akan apa-apa teman-teman ya, karena memang pada dasarnya kalian itu tidak akan apa-apa teman-teman ya. Tapi Pak, ketika dipaksakan sensasinya hadir teman-teman ya nggak apa-apa, wajar gitu teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ketika belum membaik kita diam, sensasi hadir. Kita melakukan kegiatan, sensasi hadir. Nggak ada pilihan teman-teman ya. Tetapi kalau kalian bisa berpikir wajar, alangkah baiknya kalian itu berpikirnya itu, memilihnya itu yang bergerak gitu teman-teman ya. Karena ketika kalian bergerak melakukan metodenya teman-teman ya, di situ ada pelatihan buat kalian. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian sering melakukan pelatihan pembiasaan seperti itu, untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu bakalan lebih cepat. Nah itu teman-teman, tahu-taunya kalian itu menjadi sudah sembuh total. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Jadi saya itu waktu dulu tidak mudah menyerah gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada rasa lemas, letih, lesu, kemudian kepikiran wah nanti di keramaian itu nanti sensasi hadir gitu teman-teman ya. Sementara di keramaian itu penting sekali buat kita hadiri gitu teman-teman ya. Saya paksakan waktu itu teman-teman ya. Dan ketika dipaksakan jujur ya, sensasi itu hadir teman-teman, ada rasa tidak nyaman gitu teman-teman ya. Jadi yang dipikirannya itu pengen cepat-cepat pulang. Nah itu teman-teman, tetapi ketika dibiasakan terus hadir gitu teman-teman ya. Di situ ada pembiasaan teman-teman, dan ketika terus melakukan pembiasaan, akhirnya kita itu bisa teman-teman ya, bisa menghadiri keramaian-keramaian. Nah itu teman-teman, ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa teman-teman. Nah makanya lakukan dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya apalagi nih ya, cara mengalihkan pikiran negatif ketika mau beraktivitas itu yang membuat saya sulit, suka bikin hilang semangat. Jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, saya juga dulu seperti itu ya. Ketika memahami bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya. Ini bakalan sembuh, ini butuh pelatihan gitu teman-teman ya. Dan waktu itu saya berpikir ini butuh jalan-jalan buat olahraga yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Dan ketika mau pergi, kadang pikiran itu selalu melayang-layang kemana-mana teman-teman ya. Nanti ketika jalan-jalan saya pingsan, kemudian sensasi hadir gitu teman-teman. Dan ketika terus berpikir seperti itu justru menimbulkan kurang semangat gitu teman-teman ya. Karena kitanya tidak mau menerima tentang perubahan di badan dan di perasaan teman-teman ya. Ketika jalan-jalan sensasi hadir teman-teman ya. Nah itu, dan ketika sensasi hadir gitu teman-teman ya, perasaan kacau. Nah itu teman-teman ya, sehingga kita itu menjadi kapok lagi gitu teman-teman untuk jalan-jalan. Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu mudah kapokan gitu teman-teman. Jadi ketika kita melakukan aktivitas apapun, kalau seandainya sensasi hadir, kitanya nggak melakukan lagi gitu teman-teman ya. Itulah sifat dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, mudah kapokan gitu teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, bahwa semuanya butuh pembiasaan. Paksakan saja teman-teman ya. Adapun ketika kalian mau melakukan aktivitas yang lain gitu teman-teman, kemudian kalian masih kepikiran tentang hal-hal negatif teman-teman ya, buang jauh-jauh pemikiran seperti itu teman-teman ya. Yakinkan dalam pikiran kalian teman-teman ya, teriak kalian itu bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak akan apa-apa teman-teman ya. Karena memang pada dasarnya kalian itu tidak akan apa-apa teman-teman ya. Ketika kalian jalan-jalan gitu teman-teman ya, kemudian kalian melakukan aktivitas yang menyenangkan, kalian itu tidak akan apa-apa teman-teman. Karena memang pada dasarnya kalian tidak akan apa-apa teman-teman ya. Tanamkan dalam pikiran kalian, mari berpikir wajar. Kalau seandainya kalian mau jalan-jalan atau melakukan hobi yang menyenangkan gitu teman-teman ya, apakah itu membuat mati? Kan tidak teman-teman ya. Adapun kalau misalnya kalian masih berpikir tentang hal ini itu gitu teman-teman ya, itu justru permainan pikiran kalian teman-teman ya. Permainan pikiran dari mana? Dari trauma di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, rasanya seperti mau mati teman-teman ya. Dan ketika ada trauma mental di situ yang terkena teman-teman, jadi hal apapun kalian selalu dipikirkan terlalu jauh gitu teman-teman ya. Karena pikiran dan perasaan dan badan kalian itu sekarang menjadi waspada teman-teman ya. Yang namanya waspada, hal apapun selalu dipikirkan terlalu jauh gitu teman-teman ya, yang belum tentu kita alami. Nah itu teman-teman ya, nanti di sana pingsan, nanti di sana saya mati. Itu teman-teman belum tentu kita alami. Nah itu teman-teman, ketika kalian selalu berpikir seperti itu, ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas.
Nah itu teman-teman ya, saya kembalikan lagi sama Anda. Mau sampai kapan kelakuan kalian, aktivitas kalian itu menjadi terbatas teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian ingin menjadi bebas kayak dulu lagi, mulai dari sekarang semangat teman-teman ya, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Adapun pemikiran-pemikiran tentang negatif ketika kalian mau melakukan aktivitas gitu teman-teman ya, buang jauh-jauh. Sadari itu cuman permainan pikiran kalian ketika traumanya belum hilang. Nah itu teman-teman ya, tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami dari mulai sekarang, kemudian lakukan dari mulai sekarang. Nah itu teman-teman ya, kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Pak Rohman, rambut saya sekarang agak rontok, apakah itu dari asam lambung? Bagaimana cara menanganinya? Mohon dijawab. Untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, banyak sekali sensasi yang hadir teman-teman, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada gitu teman-teman ya. Itu saya dulu gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu untuk semua orang tidak sama sensasinya teman-teman ya. Ada yang komplit, ada yang tidak, ada yang separoh, ada yang semuanya gitu teman-teman ya. Jadi untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak semua orang sama gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan ada yang komplit juga gitu teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu selalu hadir teman-teman ya, tenang saja teman-teman ya, itu tidak berbahaya teman-teman ya, bisa ditangani dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika mengalami rambut rontok gitu teman-teman ya, itu bisa dari asam lambung gitu teman-teman, itu bisa dari efek stres gitu teman-teman ya. Nah sekarang keterkaitannya apa kalau seandainya dari asam lambung gitu teman-teman ya? Ketika pencernaan kita sedang error teman-teman ya, mengkonsumsi makanan apapun, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita gitu teman-teman ya. Alhasil kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi, termasuk vitamin buat rambut kita teman-teman ya. Nah, makanya rambut kita itu tidak kuat teman-teman ya. Wajar kalau seandainya rambut kita itu mengalami rontok gitu teman-teman. Dan dulu saya ketika habis mandi kalau misal pakai tangan seperti ini, itu rambutnya pada nempel di sini teman-teman. Dan ketika belum memahami, saya shock waktu itu gitu teman-teman. Wah ini jangan-jangan saya mendekati kematian nih, anggota tubuh saya itu sekarang sudah mulai meninggalkan tubuh saya sedikit-sedikit. Nah itu teman-teman ya, karena jujur ya untuk orang Aslam itu pemikirannya itu biasanya selalu mengada-ada gitu teman-teman ya. Kita itu orang yang terkena anxiety disorder itu hanya pandai mengira-ngira. Nah itu teman-teman, padahal itu bukan pertanda kita itu mendekati kematian, bukan seperti itu teman-teman. Bisa saja karena kebutuhan untuk rambutnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika mengalami rambut rontok, itu bisa karena efek stres atau terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Nah kenapa ketika kita banyak pikiran terhadap hal-hal negatif, rambut kita itu bisa menjadi rontok gitu teman-teman ya? Keterkaitannya memang seperti apa? Saat kalian stres, saat kalian terlalu banyak pikiran ke hal-hal negatif teman-teman, tanpa disadari di situ ada pengurasan energi gitu teman-teman, termasuk kebutuhan untuk tubuh kita itu terkuras, termasuk untuk rambutnya juga sama gitu teman-teman ya, terkuras dengan cepat. Akhirnya kebutuhan untuk rambutnya itu tidak terpenuhi setiap harinya gitu teman-teman ya. Kemudian ketika stres, kepala kita juga panas teman-teman ya, panas gitu teman-teman ya. Jadi kita itu pikirannya itu, kepalanya itu mumet, sakit gitu teman-teman, dan akhirnya ya untuk rambut juga bisa terganggu teman-teman ya. Nah makanya mulai dari sekarang hindari stres, kemudian sering makan saja biar kebutuhan untuk tubuhnya terpenuhi, kemudian tidak terkuras juga energinya, tidak terkuras juga kebutuhan untuk rambutnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, siapa lagi nih? Kaltim hadir, semangat buat pejuang Aslam, semoga kita semua sehat selalu, amin amin ya robbal alamin ya. Buat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis harus saling mendoakan gitu teman-teman, biar kita itu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang belum membaik itu cepat membaik teman-teman, karena kita ikhtiarnya kan sudah ya.
bentuk ikhtiarnya itu kita sudah menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang gitu teman-teman ya. Nah ketika kita berikhtiar seperti itu, menjalankan ikhtiarnya gitu teman-teman ya, kita juga harus saling mendoakan teman-teman ya, karena segala sesuatu juga itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman, nah, makanya saling doakan saja untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis biar cepat membaik. Amin ya robbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Terus siapa lagi ini? Hadir Pak, semangat mancing. Oh semangat mancing. Ini orang-orang yang terkena gangguan asam yang selalu mengikuti saya pasti tahu ya, hobi saya itu mancing gitu teman-teman ya. Dan kemarin itu saya jalan-jalan ke daerah perairan gitu teman-teman, dan mencoba mancing gitu teman-teman. Cuman mancingnya nggak dapat padahal ikannya banyak di situ. Dapat sih dapat, cuman nggak terlalu banyak gitu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya nih dari siapa nih? Betul sekali Pak, betul sekali apa yang Bapak sampaikan. Saya takut pergi keluar, berpikir ketika di luar sensasi hadir dan membuat saya mati, tapi pas dicoba ternyata tidak. Semoga Bapak sehat selalu, jadi tambah semangat hidup. Banyak sekali nih komennya nih, panjang sekali ya komennya ya. Nah itu teman-teman ya, itu menjadi patokan buat kalian ketika kalian mau melakukan hal apapun. Jangan terlalu banyak pikiran teman-teman. Ketika kalian melakukan hal apapun itu tidak akan membuat kalian apa-apa teman-teman. Dan ketika pulang, oh ya benar nih, oh, tadi jalan-jalan itu saya tidak apa-apa, padahal di awal-awal ketika mau jalan-jalan pikirannya melayang kemana-mana. Nah itu teman-teman ya, nanti saya pingsan di sana, nanti saya mati di sana, nanti sensasi hadir di sana. Nah itu teman-teman, dan ternyata ketika dilakukan kalian tidak akan apa-apa teman-teman ya. Nah itulah hebatnya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Kita itu selalu berpikirnya itu terlalu jauh ke hal-hal negatif teman-teman ya. Nah makanya untuk pemikiran-pemikiran seperti itu harus dihindari teman-teman. Kalau seandainya kalian terlalu menuruti kata pikiran kalian yang negatif teman-teman, tanpa disadari ruang lingkup kalian itu menjadi terbatas teman-teman, dan akhirnya lebih dominan kalian itu sering berdiam diri di rumah menikmati asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih selalu berdiam diri di rumah teman-teman, ayo keluar teman-teman, biar kalian itu ada pemulihan gitu teman-teman, biar kalian itu cepat pemulihannya gitu teman-teman ya. Berbeda ketika kalian masih selalu berdiam diri di rumah, akhirnya kalian itu banyak terlalu merasa-rasakan gitu teman-teman. Ada sensasi sedikit kalian terlalu merasa-rasakan, kemudian rasanya itu karena dirasa-rasakan maka rasanya itu semakin hebat gitu teman-teman. Kemudian terlalu berdiam diri di rumah itu lebih cenderung kita itu selalu kepikiran dan berharap-harap tentang sensasi hadir teman-teman ya. Ini gue sekarang lagi nyaman nih, sensasi hadir lagi nggak ya nanti ya. Nah selalu saja seperti itu. Kalau seandainya kalian selalu berpikir seperti itu tanpa disadari, psikosomatisnya jalan terus gitu teman-teman ya. Apa yang selalu kalian pikirkan nanti terjadi gitu teman-teman. Itu tubuh kalian merespon dengan sendirinya. Nanti sensasi hadir nggak ya? Nanti sensasi hadir nggak ya? Tanpa disadari nanti tubuh kalian merespon dengan sendirinya. Dan akhirnya yang tadinya sensasi itu tidak hadir maka bakalan hadir. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang keluar jalan-jalan gitu teman-teman ya, jalan-jalan yang menyenangkan, olahraganya dapat, kemudian refresh otaknya dapat, kemudian pemikiran negatif juga teralihkan dengan apa yang kalian hadapi gitu teman-teman ya, pemandangannya, lingkungan jalan-jalannya gitu teman-teman ya, pokoknya semuanya teralihkan. Nah itu teman-teman, makanya jalan-jalan dari mulai sekarang. Kemudian siapa lagi nih? Assalamualaikum Pak Ar, sayuran Pak Ar. Oh Abdurrahman mungkin ya, disingkat jadi Ar. Assalamualaikum Pak Ar, sayuran yang aman buat asam lambung apa Pak? Saya suka bingung pilih sayuran. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, bingung sekali memilih makanan gitu teman-teman ya, mana nih makanan yang aman. Karena ketika tidak aman makanannya itu bisa memperhambat proses pemulihan, kemudian ditambah lagi sensasi hadir. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, untuk memilih makanan itu sebaiknya kalian coba saja dulu. Ketika nanti tidak cocok kalian backlist, bikin catatan gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu sensitif tubuhnya itu berbeda-beda teman-teman ya. Si A mungkin cocok makan ini, si B mungkin tidak gitu teman-teman. Nah tetapi untuk saya pribadi kalau misalnya ditanyakan gitu teman-teman ya, yang aman buat saya sayuran itu yang yang seratnya itu tidak terlalu banyak gitu teman-teman. Waktu itu saya sering konsumsi sayuran itu cuman
labu siam, kemudian sayur bayam tanpa batang. Nah itu teman-teman, kalau sayuran-sayuran yang lain itu saya hindari teman-teman, karena di sayuran juga ada juga beberapa sayuran yaitu yang mengandung gas gitu teman-teman. Jadi mencoba saya hindari. Berpikir logika saja, ketika lambungnya sedang banyak gasnya, kemudian kita mengkonsumsi sayuran yang mengandung gas gitu teman-teman ya, tambah kembung kitanya teman-teman. Dan ketika tambah kembung, kita pikirannya selalu kemana-mana, ada rasa tidak nyaman juga. Nah itu teman-teman, nah makanya waktu itu saya mencoba satu persatu sayuran gitu teman-teman, dan alhamdulillah itu tidak nyaman buat saya gitu teman-teman. Dan akhirnya cuman beberapa jenis gitu teman-teman ya yang cocok buat saya. Yang cocok buat saya itu cuman labu siam, kemudian sayur bayam gitu teman-teman, dan itu juga tanpa batang gitu teman-teman ya. Selebihnya saya nggak cocok ya. Nah itu teman-teman, jadi makanya cuman itu aja melulu. Kalau misalnya ditanyakan, Pak bosen nggak, saya katakan bosen teman-teman ya. Nah, tetapi karena memang waktu itu saya pengen cepat membaik, akhirnya saya fokus di makanan itu teman-teman ya. Adapun makanan-makanan yang lain itu yang saya konsumsi kayak macam buah-buahan teman-teman ya, cuman buah alpukat, buah naga, buah pepaya, that's it, cuman segitu teman-teman ya. Kemudian untuk makanan lainnya, lauk pauknya hanya tahu tahu saja gitu teman-teman, tahu rebus gitu teman-teman ya. Kemudian dagingnya untuk saya pribadi waktu itu daging ayam saja gitu teman-teman ya. Jadi daging ayam itu tanpa lemaknya gitu teman-teman. Kemudian saya menghindari daging sapi, daging kambing, itu saya hindari karena seratnya terlalu besar gitu teman-teman ya. Kemudian untuk ikannya, untuk saya pribadi waktu itu ikan laut itu nggak cocok gitu teman-teman. Jadi semua jenis ikan laut itu nggak cocok buat saya gitu teman-teman ya. Yang cocok itu semuanya ikan tawar gitu teman-teman. Tetapi untuk ikan tawar itu ada yang dihindari buat saya pribadi gitu teman-teman ya, yaitu ikan mas. Jadi ketika mengkonsumsi ikan mas itu suka agak pusing, lemah, letih, lesu, ngantuk gitu teman-teman. Dan ketika mengalami hal seperti itu saya tidak nyaman teman-teman ya, karena orang yang terkena gangguan aslam itu paling tidak mau sekali menghadapi perubahan ke hal yang negatif gitu teman-teman ya. Pengennya itu strong melulu gitu teman-teman, nyaman melulu gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya ketika waktu itu saya menghindari ikan mas gitu teman-teman. Tetapi untuk ikan lainnya, ikan-ikan tawar gitu teman-teman, kayak macam gabus, ikan lele, ikan nila, saya hajar teman-teman ya, karena cocok di situ gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang ingin mencontoh, silakan saja gitu teman-teman. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa sensitif tubuh kita itu tidak sama gitu teman-teman ya. Mungkin saya itu cocok ya konsumsi konsumsi ikan nila, tetapi untuk orang lain ada yang tidak cocok juga. Pak saya itu konsumsi ikan mas cocok nih, nggak ada sensasi apapun gitu teman-teman ya. Lanjut saja gitu teman-teman. Tetapi kalau misal kalian tidak cocok, hindari gitu teman-teman ya. Jadi pada intinya, pada dasarnya, apapun yang membuat kalian nyaman, apapun yang membuat kalian enak, apapun yang tidak membuat sensasi hadir gitu teman-teman ya, lanjut saja. Itu teman-teman, itu tip dari saya gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang jawaban-jawaban dari teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya gitu teman-teman, mohon maaf sekali atas keterbatasan saya gitu teman-teman, karena pertanyaannya sangat banyak sekali. Tetapi saya batasi waktunya gitu teman-teman, jangan terlalu lama gitu, karena nanti bosen juga sih lihat-lihat video seperti ini teman-teman ya. Nah, makanya dibatasi saja waktunya, durasinya sekarang sudah menunjukkan 23 menit gitu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang belum terjawab, mohon maaf gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya juga, silakan saja kalian bertanya juga gitu teman-teman. Nanti saya coba jawab lewat video gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, ini banyak sekali nih yang bertanya nih. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya dan jawabannya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.